baik. Alhamdulillah. Sebelum konseling kita mulai, mau minum dulu. Ayam dengan minum tuh ada. Boleh? Kopi ya. Saya ngopi dulu di sini. Kopi enak sih. Ya. Saya minum ya Pak. Ya. Jauh dari rumah padahal ke sini. Ya lumayan lah Pak. 15-20 menitan lah dari Cibinong mah. Sebelumnya apakah Mas Dimas pernah melakukan konseling ini? Sebelumnya saya sudah pernah Pak. Udah pernah ya? Iya. Mungkin kurang lebih teknik konseling kita sama tempat-tempat yang Mas Dimas pernah lakukan konseling juga kurang lebih sama. Mungkin bedanya tuh kita ada administrasinya berbeda. Ya, Yang kayak Mas chat saya dulu tuh kayak berapa sih berapa menit sih setiap pertemuan. Ya. Karena di kita ini setiap sesi pertemuan konseling itu 30 menit, jadi ya kalau misalkan sekiranya Mas Dimas ingin kurang gitu bisa di sesi selanjutnya lagi aja ya. Baik. Sebelumnya selamat datang Mas Dimas. Apa ada yang ingin dibicarakan hari ini? Sebelumnya terima kasih Pak. Saya ngerasa sangat cemas dengan pekerjaan saya belakangan ini tuh. Rasanya tuh kayak semua beban kerja kayak mengganggu pikiran saya gitu loh Pak. Saya mendengar bahwa kamu merasa cemas. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuat kamu merasa seperti ini? Jadi gini ya, saya merasa seolah-olah saya tuh nggak bisa memenuhi harapan atasan gitu loh Pak. Kayak deadline yang terus ngedeket dan banyak proyek yang membuat saya tertekan gitu. Oh, itu pasti sangat sulit ya untuk kamu Mas Dimas. Ya, biasa kamu hadapin hari-hari. Tapi apa yang biasanya kamu lakukan ketika merasa tertekan dengan pekerjaan yang seperti Mas Dimas bilang tadi? Seringnya sih saya kayak berusaha buat nyelesain semua tugas sekaligus sih. Tapi itu justru membuat saya semakin stres Pak. Kadang-kadang saya juga sampai nggak bisa tidur dengan baik gitu. Oh, tidur yang tidak nyenyak itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kamu Mas. Kayak mungkin kamu merasa kok saya ada yang aneh ya. Kadang biasanya kalau misalkan kamu melakukan pekerjaan pasti ada aja kayak kesalahan-kesalahan. Mungkin kalau misalkan dari bersosialisasi nih ya, biasanya kamu akan merasa lebih sering marah, kesal ketika kamu disenggol gitu. Terus banyak sih sebenarnya. Atau mungkin kalau misalkan kamu lagi kurang tidur nih ya, biasanya tuh kalau misalkan orang kurang tidur tuh kalau misalkan atasan kayak nyuruh, sebenarnya nggak berat-berat banget sih, tapi di saat atasan nyuruh kayak gitu tapi kamu merasa kayak kesel banget gitu, biasanya kayak gitu. Apakah ada cara yang pernah kamu coba Mas untuk melakukan mengurangi kecemasan ini? Saya tuh pernah coba meditasi sebenarnya Pak, tapi kayak sulit gitu buat fokus. Terus juga kayak pikiran saya tuh kayak balik lagi ke pekerjaan, soalnya walaupun nyoba terus meditasi tapi kayak tetap kayak kurang efektif lah gitu. Itu sangat wajar sih. Meditasi aja sebenarnya kurang. Kalau kamu kayak healing kemana, pacar kamu sama siapa, coba kamu pikirkan lagi kembali ke pekerjaan kamu. Mungkin kita bisa eksplor lebih dalam lagi tentang apa yang membuatmu sulit untuk fokus untuk saat meditasi. Kayak healing kok kagak, udah healing, udah meditasi, udah kemana-mana, udah liburan, tapi kok masih tetap aja ya begini-begini aja. Apa sih yang ada di pikiran kamu saat itu? Saat healing? Jadi tuh walaupun lagi saat liburan juga, terus walaupun kayak lagi meditasi, kayak saat saya berusaha untuk mengalihkan perhatian dari itu, tapi saya tetap selalu mikirin deadline dan apa yang lagi saya kerjain tuh. Saya tuh kayak nggak bisa lepas dari itu aja Pak. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan kamu sangat penting bagi kamu, sangat penting banget. Namun penting juga untuk memberi dirimu waktu untuk beristirahat
nggak kayak seolah-olah kerja robot kali ya. Iya sih. Orang juga butuh napas, butuh makan. Mungkin kamu work hard kali ya, tapi kan perlahan-lahan kan juga ada titik jenuh juga setiap pekerjaan. Walaupun pekerjaan kayak saya nih ya, nge-counseling hari-hari, pasti saya nggak selalu merasa paling sehat secara mental, Iya. tapi saya juga merasa punya titik jenuh juga. Bagaimana sih perasaan kamu tentang memberi dirimu izin untuk tidak bekerja sejenak? Saya tuh kayak merasa bersalah Pak jika nggak bekerja. Tapi itu di sisi lain juga sebenarnya saya tahu butuh waktu untuk saya sendiri gitu, kayak mengalihkan kegiatan dari pekerjaan itu, kayak butuh refreshing. Saya sebenarnya mengerti, cuman kayak sulit aja gitu Pak untuk dijalaninnya. Itu adalah pertimbangan yang sangat valid. Mungkin kita bisa mencari cara lain untuk menyeimbangkan keduanya, nggak selalu tentang seperti itu. Apa yang kamu rasakan jika kamu memberikan dirimu waktu untuk beristirahat tanpa merasa bersalah? Hmm, mungkin mungkin saya akan merasa lebih tenang dan bisa lebih produktif sih setelahnya. Bagus, itu pemikiran yang sangat positif. Ada lagi nggak sih seperti apa ya namanya, langkah kecil yang biasa kamu ambil untuk memulai dirimu di saat kamu istirahat? Ada nggak? Di dalam bayangan saya sih kayaknya mungkin saya bisa mulai dengan kayak menjadwalkan waktu istirahat singkat saya gitu Pak. Kayak misalkan kalau di yang kayak lagi viral sekarang tuh kan kayak era kerja tuh kayak 5-15-5 tuh, kayak jadi 5 menit kerja, Oh 15 iya, istirahat. sip-sipan gitu ya. Iya, terus 5 menit kerja lagi, balik kerja lagi. Mungkin saya kayaknya harus menerapkan itu sih. Itu bagus kok. Bagus. Jadi ada waktu buat istirahat gitu ya. Iya. Bagaimana perasaan kamu tentang menjadwalkan waktu tersebut? Apakah ada kekhawatiran muncul kayak misal nih waktu saat kok kadang istirahatnya kurang ya, kadang ini bahasa enaknya tuh kayak gue kayak berleha-leha mulu, enak gak sih lihat orang gitu? Saya tuh kadang kayak gitu juga ada kekhawatiran sendiri Pak, kayak kalau istirahat tuh bakalan ngeganggu alur kerja saya gitu, cuma kerja saya. Misalkan saya lagi banyak deadline, cuman saya menyempatkan waktu buat istirahat tuh, nanti malah saya mikirnya kayak akan lebih stres setelahnya gitu. Tapi kayak misalkan saya nggak istirahat juga, saya stres juga, jadi suka bingung gitu Pak. Ya. Memahami kekhawatiran tersebut adalah langkah penting. Ntar ya, kayak untuk melihat kekhawatiran kamu itu sebenarnya adalah langkah yang sangat penting. Namun istirahat yang terjadwal bisa justru meningkatkan fokus dan produktivitas kamu, seperti istirahat yang cukup. Mungkin kamu butuh waktu buat ngopi kali ya, kayak sekarang tuh sambil ngopi kan enak ya. Mungkin Apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan bahwa istirahat kamu tetap teratur gitu? mungkin ya mungkin saya bisa aja tuh kayak ngatur alarm, pasang alarm, atau kayak pengingat lain lah di ponsel saya. Misalkan itu kan bisa jadi tanda juga buat saya, misalkan kapan untuk berhenti, kapan untuk memulai kembali lagi. Itu berarti di luar jam kerja ya? Iya. Kalau misalnya sewaktu jam kerja ada? Sewaktu jam kerja kayak misalkan ya paling kayak itu yang saya bilang tadi aja, kayak 15-5, jadi misalkan saya 5 menit kerja. Berarti kalau misalkan kamu sambil bekerja sambil ngopi itu tenang apa kayak berleha-leha kayak gitu minum sendirian bisa? Kayak gitu bisa sih sebenarnya Pak. Tapi sebentar doang ya? Iya, paling kayak ya ambil kayak meregangkan sedikit badan. Itu sama langkah-langkah yang bagus. Dengan pengingat kamu bisa lebih disiplin dengan memberi waktu untuk dirimu sendiri. Jadi kayak jadi diri kamu tuh kayak ada aturannya gitu, kayak ini waktunya jam kerja, ini waktunya istirahat. Jadi ya normal aja lah, nggak kayak robot itu kerja mulu. Bagaimana perasaan kamu setelah kita diskusi ini?
jujur ya, sedikit mengeluarkan apa yang saya rasain sama ini sih ngebuat saya sedikit lebih lega Pak. Apalagi mengetahui kalau saya itu sebenarnya harus bisa mengatur istirahat, mengatur waktu istirahat. Itu kan justru juga ngebantu saya buat ngerasa lebih terkontrol atau lebih bisa berproduktivitasnya naik lagi. Bagus. Saya sangat senang mendengar bahwa kamu merasa lebih baik. Apa saja yang ingin kamu capai sebelum percakapan kita yang selanjutnya? Sebenarnya saya sih ingin coba menjadwalkan waktu istirahat dan melihat gimana itu bisa mempengaruhi cara saya bekerja. Pengen melihat seberapa efektivitasnya. Itu sangat bagus, Mas Dimas, untuk melihat efektivitas bekerja, semuanya yang tadi kamu bicarakan tadi itu sangat bagus. Terima kasih banyak Pak. Oke, Mas Dimas, mari kita refleksikan diri sebentar ya. Refleksikan diri dulu. Apa yang paling kamu rasakan selama percakapan kita tadi? Sebenarnya sih saya sedikit lebih merasa didengar ya gitu Pak. Jadi kayak ada orang yang bisa saya curahkan lah. Selama ini kan saya mungkin terlalu memendam ya. Terus terlebih lagi itu kayak ada yang memahami perasaannya sendiri Pak. Soalnya saya seringkali merasa terjebak dalam pikiran saya. Tapi sekarang saya sih merasa lebih jelas ya, bisa menjadi tenang lah untuk langkah-langkah yang bisa diambil. Itu sangat baik dan itu juga sangat penting. Kamu merasa didengar, bisa memberikan rasa dukungan yang besar. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan atau tanyakan sebelum ingin menanya kita masuk ke lebih dalam lagi? Sebenarnya sih ada satu hal yang saya pengen tahu juga sih Pak. Jika ada teknik lain yang membantu saya untuk mengelola kecemasan ini, selain meditasi dengan apa hal yang lain tadi kita bicarakan, apakah ada yang bisa dicoba lagi Pak? Selain meditasi ya? Oh, ada dong. Selain meditasi, kamu bisa mencoba untuk teknik pernapasan dalam. Misalnya, saat kamu merasa cemas, kamu bisa melakukan pernapasan 4, 7, 8. Tarik napas dalam 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan napas perlahan 8 detik. Ini bisa menenangkan pikiran kamu seperti gini. Tahan. Keluarkan. Coba kamu lakukan sekarang. Jadi tahan napas 4 detik, lalu tarik napas 4 ambil detik, napas 4 detik, tahannya 7 detik, buangnya 8 detik. buang 8 detik. Itu sih saran dari saya sih. Berarti Bapak boleh bantu hitung nggak? Tadi kan udah saya. Kamu sekarang. Iya, Bapak berdiri nah ya. Saya tarik napas nih ya. Iya. Tahan sampai besok. Sudah ada 7 detik. Buang. Bagaimana? Ini sih kayak dengerannya sih mudah ya Pak buat dilakuin. Apalagi tadi kan saya juga udah nyoba ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih waktu-waktu tertentu buat ngelakuin itu? Waktu-waktu terbaiknya itu buat melakukan teknik pernapasan. Yang kayak tadi ya? Ya. Seringkali melakukan teknik pernapasan ini saat kamu merasa cemas, di saat itu bisa sangat membantu di saat kamu melakukan pekerjaan. Kayak kadang kan pekerjaan ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi kan kalau misalkan bisa dilihat kan itu kan gak tentu ya kapan pekerjaan itu sangat sulit, kapan pekerjaan itu sangat mudah. Kamu bisa melakukan itu saat kamu lagi kayak gimana ya, capek banget lagi nih, kayak tarik nafas. Kalau misalkan itu udah dilakukan semua sambil ngopi, melakukan itu mungkin bisa meredakan lebih baik. Namun kamu juga bisa melakukannya di pagi hari untuk memulai hari kamu dengan lebih tenang. Kan kadang kan laki-laki nih kita ya, sebelum berangkat kerja kan ngopi dulu ya. Kadang biasanya kalau misalkan lagi ada banyak pikiran tuh kemarin kayak
aduh pekerjaan ini belum selesai lagi, pekerjaan ini belum selesai lagi. Kadang tuh pagi-paginya kamu melakukan itu sambil ngopi, sambil melakukan pernapasan tadi. Coba dah. Eh, Baik sih, kayak saran yang bagus ya Pak. Mungkin saya akan mencoba melakukannya di pagi hari, apalagi mungkin seduh kopi dulu kali ya Pak. Iya, ya, Seduh kopi. Mungkin itu bisa menjadi rutinitas yang baru buat saya sih Pak. itu ide yang bagus. Membangun rutinitas yang biasa bisa membantu menciptakan kebiasaan yang positif seperti hal yang tadi. Apakah kamu merasa siap untuk melakukan langkah-langkah itu? Eh, mungkin sih ya Pak. Mungkin saya merasa lebih siap sih sekarang. Saya juga pengen nyoba, terus ngeliat gitu gimana perubahan itu bisa mempengaruhi stres saya gitu. Itu semangat yang luar biasa. Ingat, tidak apa-apa jika kamu merasa kesulitan di awal. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Bagaimana sih kalau misalkan ya kamu tidak melakukan seperti itu? Ya nggak apa. Kadang kamu lupa, kadang kamu kan orang kan suka telat ya. Yeah. Ya nggak apa, pelan-pelan emang di awal-awal itu susah. Terus perasaan kamu tentang menyampaikan kemajuan mau di sesi berikutnya bagaimana? Saya sih merasa baik tentang itu ya. Saya juga pengen lagi terus sebenarnya kayak berbagi bagaimana perasaan yang saya alami itu saya setelah mencoba teknik yang Bapak kasih tahu tadi. Jadi kayak pengen berbagi lagi gimana nanti buat pertemuan lagi. Saya menantikan itu dan saya menantikan untuk mendengarnya. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam proses ini. Terima kasih Pak sebelumnya. Terus saya juga sekarang lebih merasa percaya diri sih. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali Mas Dimas. Terima kasih banyak Pak. Sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan kamu setelah merencanakan langkah-langkah baru ini? Apakah ada kekhawatiran yang masih ada di pikiran kamu saat ini? Sebenarnya sih saya sedikit khawatir, apalagi gimana saya bisa konsisten. Kadang-kadang tuh juga saya tuh kadang suka ngerasa tergoda buat balik lagi ke pola lama gitu loh Pak. Jadi kayak misalkan saya sudah melakukan rutinitas kayak pagi melakukan pernapasan, minum kopi, tapi kadang suka takut balik lagi ke yang pola awal lagi Pak. Ya, wajar sih kekhawatiran itu mah. Perubahan kebiasaan memang membutuhkan waktu, nggak instan. Apa yang biasa kamu lakukan untuk menjaga motivasi kamu agar tetap konsisten? Kayak hal-hal baik yang ingin kamu lakukan, seperti yang tadi tuh, teknik-teknik tadi, kamu supaya konsisten gitu melakukannya di setiap harinya saat bekerja. Mungkin dalam bayangan saya itu saya bisa kayak ngebuat catatan gitu Pak, catatan tentang pengalaman saya, kayak nulis di catatan gimana tuh Menulis aja, menuliskan bagaimana kamu merasakan teknik yang tadi saya cobain gitu. iya sih Pak, mungkin kayak gitu sih. Itu ide yang bagus sebenarnya, kayak menulis seperti itu, ide yang sangat baik. Menulis pengalaman bisa membantu kamu melihat kemajuan kamu dari waktu ke waktu, kayak nggak instan kan proses. Apakah ada cara lain yang bisa membantu mengingatkan kamu tetap pada rencana itu? Mungkin sih saya bisa minta ke teman saya atau rekan kerja saya tuh kalau lagi di kantor buat ngedukung saya sih. Mereka juga bisa mengingatkan saya buat istirahat dan kembali melakukan teknik pernapasan kayak tadi Bapak bilang, kayak pertemuan sebelumnya. Dukungan dari orang lain bisa sangat bagus. Memiliki seseorang untuk berbagi tujuan dan kemajuanmu dapat memberikan dorongan motivasi tambahan dari diri kamu, dari teman kerja kamu, teman-teman siapalah itulah ya.
Apakah kamu sudah memikirkan siapa yang bisa kamu ajak bicara? Saya sih punya satu teman dekat di kantor, Pak. Dia juga kayak hampir mirip lah sama saya, kayak mengalami stres juga. Hmm. Saya rasa sih dia bisa lebih ngerti ya, Pak, soalnya kan kita ada di posisi yang sama, mengalami Oh, stres iya. yang sama, beban yang sama. Mungkin dia bisa mendukung saya. Itu bagus. Berbagi dengan teman yang memahami situasi kamu dapat menciptakan rasa saling mendukung satu sama lain. Bagaimana perasaan kamu tentang membicarakan hal ini dengan temanmu? Sebenarnya sih saya sih jadi merasa lebih baik. Rasanya tuh kayak lebih ringan kalau ada teman, apalagi kalau ada seseorang yang tahu gitu apa yang sedang saya jalani. Hmm, sangat bagus mendengar hal itu. Ketika kita berbagi beban kepada teman-teman kita, kadang-kadang itu bisa membuat perasaan kita lebih mudah dikelola, lebih enak aja gitu ya. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Eh, Tidak gitu. mungkin nggak ada lagi sih, Pak. Oke, baik. Senang mendengar bahwa kamu merasa siap. Ingat, sesuaikan dengan dirimu dan jangan ragu untuk kembali ke teknik yang sudah saya bantu tadi. Yang saya kasih tadi tuh, Iya. pernapasan. Jika kamu merasa kesulitan, Eh, Terima kasih banyak, Pak. Saya sih ngerasa beruntung bisa ngomong di sini, bisa berbicara di sini. sama-sama Mas Dimas. Ingatlah untuk memberi dirimu ruang dan waktu untuk beradaptasi. Apakah kamu ada perasaan yang ingin kamu bicarakan lagi? Eh, Mungkin ada satu hal. Kadang tuh saya ngerasa seperti saya harus kuat sepanjang waktu, kayak lagi kerja tuh diantem apa aja, saya rasa itu saya sebenarnya kayak harus kuat buat ngadepinnya gitu loh, Pak. Soalnya tuh saya nggak boleh menunjukkan kalau saya tuh kesulitan. Karena kalau di kantor saya tuh saya takutnya kayak nggak dinilai kompeten gitu, Pak, kalau Iya, saya iya. kayak begitu. Itu sepertinya kamu merasa membawa beban harapan untuk yang terlalu kuat itu dari mereka ya. Iya, Pak. Eh, Bener banget, apalagi itu kalau di kantor saya ngerasa kalau misalkan saya terlihat lemah gitu, kalau misalkan saya terlihat nggak bisa ngerjain sesuatu itu, apalagi nggak bisa nyelesain deadline, saya tuh kayak bisa kehilangan kepercayaan dari atasan saya gitu loh, kalau dari bos saya. Apalagi misalkan kayak dari rekan kerja tuh, saya takut kayak kehilangan kepercayaan aja gitu, Pak, dari mereka. Hmm. Saya bisa memahami berbagai mana hal itu yang kamu merasa tertekan seperti itu. Kadang kita merasa harus menyembunyikan rasa lelah atau kesulitan agar tetap dianggap mampu, tapi kamu juga manusia, bukan robot, dan wajar sekali untuk merasa lelah atau membutuhkan dukungan dari orang lain. Bagaimana perasaan kamu saat mendengar bahwa tidak ada yang bisa, tidak apa-apa untuk selalu kuat? Rasanya sih sebenarnya sedikit lega ya, Pak. Tapi tetap aja sulit tuh kayak buat benar-benar nerima itu. Kayak saya tuh biasanya kayak terbiasa buat menuntut diri sendiri untuk lebih perfect gitu, untuk lebih sempurna. Oh, biar kelihatan orang keren gitu ya. Iya, Pak. Saya sering menyalahkan diri saya merasa gagal dan itu membuat saya makin cemas. Eh, Tapi ingat, saya juga sering melakukan hal seperti itu. Tapi itu pasti sangat berat untuk kamu kalau misalkan kamu pernah merasakan hal seperti itu, karena kamu ingin eh, bisa dibilang mau yang apa tadi, yang perfect gitu ya. iya, sempurna itu, Pak. Iya, sempurna. Jika kamu mulai mencoba berbicara pada diri sendiri seperti kamu yang bicarakan tadi, ada sahabat-sahabat dekat yang sedang mengalami hal serupa, pernah nggak kayak kamu ngomong ke teman-teman kamu itu? Sebenarnya sih kayaknya sih pernah ya.
Mungkin juga saya bakalan bilang kalau dia atau ke teman saya itu sudah berusaha dan gak apa-apa buat istirahat. Eh, Kalau teman saya itu tetap berharga kok meskipun gak sempurna. Itu adalah kata-kata yang sangat penuh welas asih. Bagaimana sih jika kamu mulai sekarang untuk perlahan mencoba memberi kata-kata seperti untuk dirimu sendiri juga? Saya sih bisa coba ya. Mungkin juga saya bisa nulis di kertas gitu, mungkin tempel di dekat laptop apa dekat komputer. Jadi kalau pas saya ngebacanya tuh saat saya merasa terlalu keras kepada diri saya sendiri. Itu ide yang sangat mendukung proses penyembuhan yang bagus. Kamu menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi sumber empati bagi diri kamu sendiri. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah membicarakan yang tadi? Saya sih lebih merasa tenang sih sekarang. Seperti kayak ada ruang lebih luas di dalam pikiran saya untuk bisa bernafas lagi. Itu 30 mas. Saya sangat senang mendengarnya Mas Dimas. Terima kasih telah berbagi dengan begitu jujur selama ini dari awal pertemuan sampai sekarang. Saya sangat mengapresiasi karena nggak semua orang bisa menjujurkan apa yang ingin dibicarakan, keresahan apa yang ada dalam hati. Kamu telah menunjukkan keberanian kamu yang sangat besar dalam menyentuh perasaan kamu dan mencari cara untuk menyayangi diri kamu sendiri. Terima kasih juga buat Bapak karena udah mau mendengarkan saya dan juga mau bimbing saya gitu loh dan ngasih tahu cara-cara teknik dengan sabar sih Pak. Itu sangat baik. Yang menantikan untuk mendengar bagaimana itu jalan minggu depan. Apa mau dilanjutkan? Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Rasanya tuh seperti kayak hangat Pak di sini. Kayak ada bagian dari diri saya yang lebih merasa bisa dihargai, meskipun kecil tapi jujur aja ini Pak. Kadang saya juga merasa canggung buat ngelakuinnya. Itu sangat manusiawi, Dimas. Kita tidak terbiasa melakukan diri dengan penuh kasih, apalagi jika kamu selama ini terbiasa dengan tekanan atau kritik dari dalam ataupun dari atasan. Tapi rasa hangat yang kamu sebut tadi itu adalah sinyal bahwa bagian dari diri kamu siap menerima perhatian dan kebaikan. Bagaimana menurutmu jika kita mencoba memahami bagian dari dirimu yang merasa ada yang merasa kamu canggung selama ini? Mungkin sih karena saya belum terbiasa aja Pak. Saya takut kalau misal saya terlalu lembut itu saya jadi males atau enggak jadi nggak produktif. Itu pemahaman yang jujur. Sepertinya ada bagian dari diri kamu yang ingin kamu tetap bertanggung jawabkan dan fokus. Betul Pak, sebenarnya tuh saya kayak nggak pengen gitu buat ngecewain siapapun. Dan itu menunjukkan betapa kamu peduli pada pekerjaan kamu yang kamu kerjakan saat ini, pada orang-orang di sekitar kamu. Tapi kamu boleh saja kamu membayangkan apakah mungkin untuk tetap bertanggung jawab dan produktif sambil memperlakukan diri kamu dengan lembut. Mungkin saja iya, tapi saya harus belajar juga buat nyimbanginnya. Mungkin saya bisa menetapkan batas gitu, misalnya saya tetap menyelesaikan tugas, tapi kalau udah terlalu lelah, kalau udah terlalu capek banget, saya izinin diri saya buat berhenti sejenak sih. Itu langkah yang sangat bijaksana, memberi izin pada diri kamu untuk istirahat seperti tadi ya. Bukan berarti kamu menyerah, tapi justru bentuk penghargaan pada tubuh kamu dan pikiran kamu yang sudah bekerja keras. Apa yang kamu inginkan mungkin kamu rasakan jika mulai menjalani pola seperti ini.
Saya pikir saya bakalan merasa lebih tenang sih, kayak nggak terus-terusan ngerasa dikejar. Mungkin juga saya bisa lebih fokus karena nggak kelelahan lagi. Mendengar kamu bicara seperti itu, saya melihat harapan dan juga kesadaran yang tumbuh pada diri kamu. Seandainya kamu bisa memberikan pesan untuk diri kamu sendiri, untuk dirimu hari ini, apa yang kamu ingin katakan hari ini? Pak. Kata-kata hari ini. Sebenarnya sih saya pengen bilang kalau terima kasih kayak udah bertahan sejauh ini. Saya mungkin gak harus sempurna, tapi saya bakalan merasa cukup. Masa cukup. Itu adalah pesan yang sangat dalam penuh cinta dari diri kamu, Mas. Bagaimana perasaan setelah mengatakan hal itu? Sebenarnya sih saya merasa terharu ya Pak, dan juga lega. Saya nggak pernah benar-benar buat ngomong itu atau mengatakan itu pada diri saya sebelumnya. Itu momen yang sangat penting nih, Mas. Kadang perubahan besar dimulai dari keberanian kecil untuk mengakui bahwa diri kita layak dicintai, bahkan oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Apakah kamu bersedia membawa pesan itu bersama diri kamu beberapa hari ke depannya? Ya saya pengen nyoba sih. Saya bakal nulis lagi. Mungkin saya kali ini bakal ngebacanya di setiap pagi. Itu bisa menjadi bentuk perawatan diri yang sederhana tapi bermakna. Saya ingin kamu tahu bahwa proses ini milikmu dan kamu boleh menjalaninya dengan kecepatanmu sendiri. Apa dukungan kamu yang pikir kamu bisa memperlakukan untuk konsisten setiap harinya? Mungkin juga saya perlu buat ngingetin ke diri saya sendiri bahwa saya itu sebenarnya nggak sendiri, dan saya rasa berbicara seperti ini juga dalam sesi seperti ini itu udah sangat ngebantu sih. Saya senang bisa menemani perjalanan kamu, dan kamu benar, kamu hebat, kamu tidak sendiri. Kita bisa lanjutkan menjelajah apa yang kamu rasakan dan butuhkan kapanpun kamu siap. Untuk saat ini, apakah kamu merasa cukup didukung? Sangat sih Pak, sangat. Terima kasih. Saya juga nggak bakal menyangka kalau saya bisa merasa senang seperti hari ini sih. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu, Dimas. Kamu telah menunjukkan kepribadian kamu luar biasa dalam mengenali dan merawat diri kamu sendiri. Terima kasih Pak. Saya nggak nyangka sih saya bisa seperti ini. Sama-sama. Oke, baik Mas Dimas. Saya ingin kamu untuk sejenak mengapresiasi kepribadian diri kamu, untuk membuka diri, mengenali perasaan kamu, memberi ruang pada diri kamu sendiri bukanlah hal yang mudah. Oke? Saya Oke sih Pak. Oke, karena seperti perjanjian kita di awal, sesi ini hanya 30 menit. Seandainya nih kamu ingin melanjutkan sesi selanjutnya, kamu bisa mengisi administrasi di awal lagi seperti yang tadi kamu menjadwalkan konseling kamu di hari ini sama saya. Tapi sekiranya hari ini cukup apa? Cukup sih Pak, Cukup. Oke, kalau misalkan kamu butuh lagi bisa sesi selanjutnya ya. Baik Pak. Bisa minggu depan ataupun minggu selanjutnya. Baik. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih. Senang berbisnis. Saya antarkan keluar. Oke. Deep, deep, deep.